Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis rutin kita kajian rutin di Sabtu pagi ini di masjid tercinta kita, Masjid Al-Hakim. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya sejahtera kepada kita semua hingga zaman saat ini, sehingga semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kami hormati Ustaz saya yang menjadi penasihat dari BKN, dan menghormati Ustaz Fahla dan Ustaz Tegar, Ustaz Heru dan Ustaz lainnya yang bisa kita bersama dengan Alhamdulillah, dan Alhamdulillah jamaah al-hakim yang kami cintai. Pada kesempatan hari ini seperti diundangan, kita hari ini akan disampaikan oleh Ustaz hadir dengan tema pengantar ilmu mawaris. Pada kesempatan hari ini saya akan bacakan susunan acara kita yang nanti pembukaan, yang kedua nanti dari Ustaz hadir, kemudian yang berikutnya nanti ada diskusi berlanjut. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita pada pagi hari ini acara bisa berjalan dengan lancar. Berhubung terkait ini sudah ada di tangan kita, waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM kita Masjid Al-Hakim, Bapak Ustaz Farhan Hidayat. Yang saya hormati para penasihat Masjid Al-Hakim, Bapak Ustaz saya, Bapak Ustaz Heru, Bapak Ustaz Endar, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang saya hormati. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita bisa berkumpul di masjid ini dengan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian subuh. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga pengikut-pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk bisa melanjutkan kajian subuh yang sudah kita lakukan 3 kali. Untuk ketiga kalinya saya bisa hadir di sini untuk bisa memberikan penjelasan terkait pengantar ilmu mawaris. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas terkait ayat-ayat yang mana yang menjelaskan terkait warisan sendiri, dari pembagian warisan, dari apa warisan itu sendiri. Sebelumnya kita membahas terkait surat An-Nisa ayat 11 yang mana situ kita menjelaskan terkait pembagian ahli waris kepada kedua orang tua, ayah dan juga ibu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan ayat selanjutnya dari 8 ayat yang akan kita bahas di sini. Sebelumnya kita sudah membahas 4 ayat yang membahas terkait ilmu waris. Untuk surat ayat selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahun walad. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Fa in kana lahun walad falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sudah dibayar hutangnya. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lahun walad. Para istri memperoleh 1/4 harta kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum walad falahunnu thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu jika seseorang mati, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki yaitu seibu, saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghairu mudarin wasiyatin. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudorot kepada ahli waris. Minallahi wallahu alimun hakim.
Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Dari ayat dari surat An-Nisa ayat 12 ini dijelaskan terkait masalah halalah. Apa itu halalah? Halalah yaitu kasus orang yang meninggal sementara dia tidak memiliki ahli waris dari jalur ayah ke atas dan juga jalur anak ke bawah. Itu yang disebut dengan halalah. Jadi pada surat An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan pembagian ahli waris, yang mana si mayit ini tidak mempunyai ayah dari jalur ayahnya dan juga tidak mempunyai anak. Ahli warisnya hanyalah saudara-saudaranya. Jadi di sini ketika si mayit mati tetapi tidak mempunyai ayah dan anak, dia masih mempunyai ahli waris, yaitu saudara-saudara di sekelilingnya. Dan ulama tafsir menegaskan bahwa penjelasan kalau di ayat 12 surat An-Nisa adalah tentang saudara seibu. Nah, jadi ahli waris yang mendapatkan harta warisan ini yaitu adalah saudara seibu. Apa yang maksud dengan saudara seibu? Saudara seibu itu contohnya saya mempunyai ibu dengan bapak yang berbeda. Contohnya Pak Asep sama ibunya dengan saya, tetapi beda bapak. Itu namanya saudara seibu. Jadi yang mendapatkan warisan dari yang si mayat ini ya Pak Asep sendiri, karena dia saudara seibu dengan saya. Itu. Tapi beda ayah. Ibunya sama tapi ayahnya berbeda. Nah, beberapa pembagian jatah warisan berdasarkan ayat yang tadi itu kita bisa simpulkan. Yang pertama, suami mendapatkan jatah 1/2 jika mayit atau istrinya. Ini kan suami yang mendapatkan jatahnya, berarti istrinya yang meninggal. Apabila tidak memiliki anak, itu mendapatkan 1/2 dari jatah si mayit. Yang kedua, suami mendapatkan jatah 1/4 jika mayit atau istrinya itu memiliki anak. Yang ketiga, istri mendapatkan jatah 1/4 jika mayit suaminya tidak memiliki anak. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya si suami meninggal, maka istri mendapatkan 1/4. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu kalau laki-laki mendapatkan 2 kali dari perempuan. Yang semua 1/2, kalau suami meninggal istri mendapat 1/2, kalau suaminya yang meninggal yaitu 1/4 jika suaminya tidak memiliki anak. Yang keempat, istri mendapatkan jatah 1/8 jika mayit atau suaminya memiliki anak. Yang kelima, saudara seibu sendirian mendapatkan jatah 1/6 jika mayit tidak memiliki ayah dan anak. Nah, ini yang disebut dengan halalah. Saudara seibu sendirian mendapatkan jatah 1/6 jika mayit tidak memiliki ayah dan anak. Yang kelima, saudara seibu lebih dari 1 itu mendapatkan jatah 1/3 dibagi rata baik perempuan maupun laki-laki jika mayit tidak memiliki ayah dan anak. Ketika saudara seibu itu sendirian, dia mendapatkan jatah 1/6. Dan saudara seibu lebih dari 1 itu mendapatkan 1/3 tapi dibagi rata dengan saudara yang lainnya. Pembagian-pembagian tersebut sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12. Yang selanjutnya kita menjelaskan terkait surat An-Nisa ayat 13 dan 14.
Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzarikal fawzul 'adzim. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghina. Dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ini menjelaskan terkait ketegasan Allah Subhanahu wa taala terkait pembagian ahli waris, yang mana semua itu sudah ada ketentuannya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan Allah pun menyebutkan terkait janji pahala bagi orang yang menaatinya dan ancaman bagi yang tidak mau menaatinya. Dalam surat An-Nisa 13-14 ini menjelaskan bahwa ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti ketentuan tersebut mendapatkan pahala dan dijanjikan dengan surganya, dan apabila tidak kita ikuti, itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunahu qulillahu yuftikum fil halalati inimru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat natayni falahu masulutsani mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu Falidzakari mithlu hadil unthayaina yuyayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang halalah. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang halalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat An-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang kalalah, yang mana telah disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat 12. Kalalah adalah orang yang meninggal sementara dia tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, artinya ayahnya telah meninggal sebelumnya, sehingga ahli waris yang ada di sekitarnya adalah saudaranya. Disebut kalalah dari kata ikhlil, yang artinya mahkota yang melingkari di kepalanya.
Disebut kalalah karena mayit dikelilingi oleh ahli waris yang berada di samping, yaitu para saudara-saudaranya. Itu disebut dengan kalalah. Sebelumnya dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 12 terkait masalah kalalah, disebutkan lagi di dalam surat An-Nisa ayat 176. Dalam surat An-Nisa ayat 176 ini menjelaskan 4 poin terkait pembagian ahli waris. Yang pertama yaitu saudara perempuan yang sendirian mendapatkan jatah 1/2 jika mayit tidak memiliki anak dan tidak ada bapak. Yang kedua, saudara perempuan yang jumlahnya 2 orang ke atas, maka mereka mendapatkan 2/3 jika mayit tidak memiliki anak dan tidak ada bapak. Yang ketiga, saudara laki-laki mendapatkan seluruh warisan jika mayit tidak memiliki ahli waris siapapun selain saudaranya, yaitu saudara laki-laki menerima asobah ketika mayit tidak memiliki anak dan bapak. Yang keempat, jika ahli waris saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berlaku perbandingannya lelaki 2 kali jatah perempuan. Jadi di sini menjelaskan terkait masalah kalalah yang mana seorang yang meninggal ini tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Yang mana dia dikelilingi oleh saudara-saudaranya, yaitu disebut dengan kalalah, yaitu seperti mahkota. Jadi dia dikelilingi oleh saudara-saudara terdekatnya tanpa ada anak dan juga ayah. Yang disebut dengan tidak ada anak dan ayah, mungkin ayahnya sudah meninggal duluan ataupun anaknya sudah tiada dan sudah meninggal juga, seperti itu. Makanya si ahli waris yang mendapatkan harta warisannya itu yaitu saudaranya yang terdekat itu. Selanjutnya ayat yang ke-8 yaitu surat Al-Anfal ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Dalam kitab Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka dia mendapatkan jatah semakin banyak. Dalam Ibnu Katsir membawakan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang mana ayat yang ada di akhir surat Al-Anfal turun terkait kerabat. Sebagian kerabat asobah lebih berhak mendapatkan jatah warisan dibandingkan yang lain berdasarkan ketetapan Allah. Riwayat Ibnu Jarir. Jadi semakin dekat kekerabatan atau kedekatan ahli waris dengan si mayit, maka dia mendapatkan jatah yang lebih besar. Jadi terkait masalah pembahasan ayat Al-Quran, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjelaskan semuanya dari 8 ayat yang telah dibahas mengenai ahli waris. Jadi sesuatu hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait masalah pembagian ahli waris yang kita ketahui selama ini itu sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang utamanya pembagian itu dijelaskan pada ayat surat An-Nisa ayat 11 dan juga 12. Di situ sudah dijelaskan semuanya. Jadi ketika kita sudah mengetahui pembagian tersebut, jadi setidaknya kita sudah
kita lakukan nanti ketika kita, dan juga kita bisa bagikan ke orang-orang terkait masalah pembagian ahli waris ini, bahwa ahli waris bagian-bagian waris ini memang sudah ditetapkan gitu, tanpa ada penjelasan-penjelasan yang tidak kita ketahui, bahwa memang semuanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait urutan yang perlu diselesaikan sebelum membagi warisan. Sebelum kita membagikan warisan, jadi ada kewajiban-kewajiban si mayit yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris. Tadi pun sudah dijelaskan, yang utamanya itu utang, warisan wasiat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 kewajiban harta ketika seorang meninggal dunia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah. Nah, ini salah satu yang paling utama harus diselesaikan terlebih dahulu ketika si mayit meninggal dunia, yaitu biaya perawatan jenazahnya. Jadi ketika kita meninggal pun ya masih ada biaya lagi yang perlu diselesaikan oleh si mayit ini, yang yaitu utamanya biaya perawatan jenazah itu. Seperti biaya kafan, pembelian tanah makam, upaya pemakaman, termasuk transportasi pemakaman. Jadi prosesnya dari pengkamani, memandikan, sampai dikubur pun itu perlu biaya semuanya kan. Nah, itu salah satunya biaya itu harus dari harta si mayit. Jadi harus diselesaikan dulu semua biaya-biaya tersebut sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Bagian ini didahulukan karena dia adalah kebutuhan utama si mayit. Ibarat penyediaan sandang pangan dan papan bagi orang yang masih hidup. Jadi ini masih kebutuhan si mayit, walaupun sudah mati masih ada kebutuhan lagi yang harus diselesaikan. Biaya semacam ini dianjurkan agar tidak diambilkan dari sumbangan dari orang lain, namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Dalilnya adalah peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki 1 helai kain yang itu digunakan untuk kafannya. Jika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Wadbu biha roksahu waj'alu ala rijlaihil idhiro." Tutuplah kepalanya dengan kain itu dan tutupi kakinya dengan rumput idhir. Muttafaq alaih. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui terkait masalah kisah ini. Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu yang mana ketika meninggal cuma hanya ada 1 helai kain kafan, yang itu pun tidak cukup untuk bisa menutupi seluruh tubuhnya. Padahal di sekitar Mus'ab ada beberapa sahabat yang mampu seperti Utsman bin Affan atau Sa'ad bin Ubadah atau beberapa sahabat Ansor yang mampu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mendonasikan kainnya guna dipakai tambahan kafan untuk Mus'ab radhiyallahu anhu. Nah, itu salah satu kewajiban utama si mayit yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yaitu salah satunya dari kisah Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Itu memang salah satu kebutuhan dia yang perlu diselesaikan, biaya-biaya perawatan jenazahnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan. Apa yang dimaksud dengan kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan? Itu seperti hutang, Pak. Jadi hutang yang mana masih ada kaitannya dengan objek warisan. Jadi ketika pengen dibagikan harta warisan, kita harus menyelesaikan ini dulu nih, si hutang mayit ini yang bisa berkaitan dengan si objek warisan. Contohnya si mayit ketika masa hidupnya itu menggadaikan
berhutang kepada seseorang ataupun siapapun dengan menggadaikan sertifikat tanah. Kalau sekarang mungkin bisa disebutnya disekolahin gitu ya. Jadi kita punya SK, kita punya segala macam yang berkaitan yang barang surat-surat berharga itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan uang. Nah, itu yang disebut dengan utang yang berkaitan dengan objek warisan. Nah, ini kita harus selesaiin dulu. Karena nantinya si objek warisan ini kan akan dibagikan. Kalau misalnya masih tertahan oleh seseorang ataupun perusahaan gitu di gadai-gadai seperti itu kan nanti akan menghalang atau mempersulit untuk dibagikan harta warisan. Makanya harus diselesaikan terlebih dahulu si utang mayat ini yang berkaitan dengan objek warisan, baru bisa dibagikan harta warisannya. Yang selanjutnya ketiga, kewajiban yang tidak memiliki kaitannya dengan objek warisan. Nah, sebelumnya itu utang yang berkaitan dengan objek warisan. Nah, ini yang ketiga ini utang yang mana tidak ada kaitannya dengan objek warisan. Yang contohnya yaitu utang tanpa agunan. Maksud utang tanpa agunan itu utang yang tidak berkaitan dengan harta kita sendiri atau menjamin ketika kita berhutang tidak menjaminkan sesuatu barang yang akan diambil oleh si pemberi hutang. Yang tadi kan sebelumnya ada itu maksudnya ada jaminan ketika kita berhutang, ada jaminannya yaitu sertifikat tanah. Jadi kalau kita bisa tidak mampu membayarkan, ada jaminan yaitu berupa sertifikat tanah. Nah, kalau yang seperti ini, yang ketiga ini utang tanpa agunan, kita bisa biasa utang biasa aja gitu. Saya hutang ke Pak Asep, saya minjem 50.000 gitu kan. Nah, itu kan tanpa ada jaminan si pemberi hutang ke kita atau janji kita memberikan sesuatu kepada si pemberi hutang. Nah, itu yang dimaksud dengan utang tanpa agunan. Yang selanjutnya utang karena kewajiban agama, misalnya utang zakat, fidyah karena meninggalkan puasa atau kafarah yang belum terbayarkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terkait masalah mana yang lebih didahulukan, apakah hutang kepada manusia ataupun kepada yang tadi yang kedua, yaitu kewajiban agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya didahulukan utang sesama manusia dibandingkan utang agama. Bukan karena mendahulukan hak makhluk daripada hak khalik, namun hak agama lebih ada kelonggaran jika tidak mampu dibayarkan. Berbeda dengan hak makhluk, utang tetap utang meskipun orangnya tidak bisa membayar. Ya, itulah keribetan kita ketika berhutang kepada manusia. Jadi ketika manusia itu tidak bisa kita berhutang, ada yang harus dibayarkan, kadang nanti ada omongan dari si yang hutang itu, wah bukannya ketika kita mayit mendapatkan maksudnya omongan-omongan baik, jadinya malah mendapatkan omongan-omongan yang buruk. Makanya kewajiban itu utang kepada manusia itu yang harus diutamakan, seperti itu. Yang bukannya kita ketika meninggal ini yang tenang dengan tidak ada omongan-omongan dari yang lain, malah mendapatkan omongan-omongan yang jelek, seperti itu. Terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hak khalik Allah Ta'ala dibangun di atas prinsip toleran, hak makhluk dibangun di atas prinsip pelit. Nah, itu. Jadi ketika kita, ya Allah Subhanahu wa taala kan walaupun emang ada ketegasan dalam maksudnya dalam aturan yang sudah dijelaskan, tapi masih ada kelonggaran-kelonggaran lain yang bisa diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Nah, tapi ke manusia ini kadang-kadang kita mau nggak mau, jadi harus gitu kan. Orang ini ketika kita mau berhutang, kadang harus dibayarkan gitu, karena emang itu kan sesuatu hal yang emang
tidak bisa kita hindari ketika kita berhutang, ya harus kita bayar seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, tadi sudah yang ketiga, yang keempat menunaikan wasiat. Yang pertama urutannya itu mengurusi perawatan jenazah, yang kedua yaitu utang yang berkaitan dengan objek warisan, yang ketiga utang yang tidak ada kaitannya dengan objek warisan, yang keempat yaitu menunaikan wasiat. Jika usai bayar utang masih ada harta sisa, maka sisa harta digunakan untuk menunaikan wasiat. Nah, ini mungkin seseorang yang ketika meninggal, sebelum meninggal itu ada wasiat yang perlu diselesaikan. Maksudnya ada wasiat yang harus diberikan kepada ahli warisnya dari harta warisannya tersebut. Wasiat ditunaikan sesudah utang berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna daini qoblal wasiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan utang sebelum wasiat. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Durqutin dan didapatkan oleh Syaub al-Arnaud. Nah, dari hadis ini walaupun memang misalnya kita bisa katakan hadis ini statusnya dhaif, tapi bisa kita bisa aplikasikan, maksudnya kita bisa ikuti bahwa emang wasiat itu yang harus didahulukan itu yaitu sebelum hutang dulu baru wasiat, seperti itu. Namun para ulama sepakat bahwa utang didahulukan sebelum wasiat karena utang itu wajib. Sementara wasiat itu amal tabaru, amal sosial yang sifatnya anjuran. Dan wasiat itu maksimalnya ada bagiannya, yaitu ada pembagian atau wasiat yang akan diberikan kepada penerima wasiat ini, yaitu hanya 1/3 dari total harta. Jadi ketika sudah dibayarkan pembayaran jenazah, bayar hutang, baru diselesaikan juga wasiatnya, itu 1/3 dari harta sisa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Dan walaupun jika harta itu diberikan lebih dari 1/3, yaitu gimana dari ahli waris, kesepakatan ahli waris ingin diberikannya berapa, tapi ketetapan yang perlu diberikan itu 1/3 dari harta waris. Dan itu untuk yang keempat. Yang kelima, setelah semua diselesaikan kewajiban si mayit, barulah kita bagikan harta warisan tersebut. Jadi kewajiban-kewajiban tadi seperti pengurusan jenazah, hutang, wasiat sudah diselesaikan semuanya, baru kita bisa selesaikan pembagian harta warisan tersebut, yaitu dari sisa semua yang sudah dikeluarkan dari pengurusan jenazah, hutang dan juga wasiat. Warisan dibagi setelah menyelesaikan semua kewajiban di atas. Allah mengajarkan hal ini dalam Al-Quran. Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris, Allah menegaskan ba'di wasiyatin yusibiha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Nah, yang tadi sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 ketika ada pembagian 1/2, 1/6, seperti itu kan, 1/3. Nah, itu semuanya ketika sudah dibayarkan hutang dan juga wasiatnya. Nah, jadi kesimpulan yang sudah kita bahas tadi bahwa ketika kita meninggal pun masih ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu seperti pengurusan jenazah itu, hutang, dan juga wasiat yang perlu dipenuhi dari harta warisan sebelum kita pembagian harta warisan kepada ahli waris di sekitar kita, seperti itu. Gimana Pak, lanjut atau
Mungkin pembahasan pada pagi hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi di lain waktu, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan semua, umur panjang, jadi bisa kita bahas kembali yang insya Allah nanti akan kita bahas terkait masalah rukun, syarat sebab dan penghalang dalam pembagian ahli waris. Jadi kita bahas terkait masalah rukun, syarat dan sebabnya. Nah, itu pun tidak kalah penting bahwa pembahasan ini sebelum kita melanjutkan terkait masalah perhitungan warisan dan juga siapa aja yang mendapatkan warisan itu, dan penghalang ahli waris itu siapa aja. Itu kan nanti yang insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan dan umur panjang kita semua bisa kita bahas bareng-bareng di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, berkesempatan untuk bisa hadir di sini bersama-sama kita membahas terkait masalah pengantar ahli waris. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi tentang ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasannya saya pikir sangat bagus ya Pak Idit. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan sampai ke tahap akhir, karena terkait warisan ini memang mau tidak mau kita akan mengalaminya, apakah itu sebagai penerima waris atau pemberi waris. Karena resikonya sama, itu akan kita semua akan meninggal. Nah, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang mungkin pernyataan, nanti yang kedua adalah pertanyaan. Jadi terkait hukum Islam memang sudah ada pembahasan tertentu ya. Bahkan saking hebatnya hukum Islam, banyak orang yang masuk Islam pada ini. Seperti misalnya masalah nifas, itu ada seorang profesor Yahudi yang mengambil penelitian, ternyata masalah nifas ini justru adalah menjaga kesucian perempuan yang berbeda ya. Sampai misalnya kalau ada seorang seorang wanita tinggal suami cerai atau meninggal, maka itu ada masa idah ya, masa idah ini sampai ternyata tujuannya adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Kenapa harus 3 atau 4 bulan menunggu ya? Karena maksudnya supaya tidak ada bekas-bekas lelaki sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kenapa harus ada masa idah, masa tunggu? Khawatirnya di suami yang lama yang meninggal atau yang sudah bercerai itu masih meninggalkan bekas-bekas di istrinya, jadi masih ada anak dan sebagainya. Sehingga ditunggu sampai 3. Itu gara-gara itu ada profesor Yahudi masuk Islam. Nah, kemarin juga saya baca bahwa kemarin dari postingan teman ada seorang profesor Yahudi ngobrol dengan seorang mualaf. Ditanya sama mualaf itu, kalau dalam kitab hukum yang Anda pelajari warisan itu mau itu saya bisa bertebal-tebal berhalaman-halaman begini. Maukah saya tunjukkan beberapa ayat saja dalam Al-Quran itu sudah mencakup tentang warisan. Tunjukkan ayat-ayat berapa? Sekian ayat ya. Ditunjukkan ternyata ya kaget. Ayat-ayat seperti tidak terlalu banyak ayat, tapi sudah mengcover semuanya sangat adil. Jadi gara-gara itu dia kemudian masuk Islam gara-gara tentang warisan. Nah berikutnya Pak Hadir, ini mungkin pertanyaan. Jadi ketika seorang meninggal, maka yang perlu diperhatikan dari urutan tentunya dulu Pak ya, dari mulai pengurusan jenazahnya, utangnya, wasiatnya, baru pembagian. Nah kalau dalam konteks pembagian itu prinsipnya gimana Pak? Apakah diselesaikan di bagian atas dulu? Maksudnya kalau dia yang meninggal itu masih punya ayah atau ibu, hartanya dibagi ke atas dulu, atau urutannya ke atas dulu, ke bawah dulu, baru ke pinggir gitu kan? Jadi tolong dijelaskan secara simpel lagi Pak, buat kita agak punya gambaran mana yang diselesaikan. Kalau nggak salah dalam aplikasi waris itu kan kita tinggal enter saja, masih ada ayah, masih ada ibu gitu kan, masih ada
gimana Pak kalau dalam secara logika diselesaikan di atas dulu, maksudnya ke atas ayah atau ibu, atau ke bawah dulu ke anak, atau ke pinggir? Nah, yang prioritas mana dulu itu dari segi proses urutan-urutannya ini supaya kita ada gambaran jelas. Karena kalau teknis sudah pembagian kan kita harus lihat panduan ya. Tetapi kalau dari teknis pembagian seperti apa yang paling umum bukan paling umum yang seharusnya dilakukan. Demikian. Bagus, ada tambahan? Kalau kasih Pak. Mana? Baik, terima kasih untuk Ustaz Farhan yang sudah menjelaskan dan menambahkan terkait masalah ilmu waris. Terkait masalah pertanyaan tadi, urutan pertama kali yang perlu diselesaikan itu sebenarnya dalam urutan itu yang pertama itu emang yang harus diselesaikan itu ya dari keturunan terlebih dahulu, keturunannya. Jadi yang di sekitar dia itu yaitu keturunannya. Nah, ketika keturunan dari anak sampai ke bawah. Nah, dari situ baru ketika emang semisalnya tidak ada, berarti larinya ke atas, yaitu ke orang tua. Nah, ketika keduanya tidak ada, ayah dan juga anak, nah itu baru ke samping, yaitu saudara-saudara sekitarnya. Seperti itu. Yaitu yang saya ketahui seperti itu. Ya mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada tambahan, ya dipersilahkan. Ya, mungkin itu sih Pak. Izin. Iya. Berarti ini memang baru pendahuluan nih, ngantar nih mawaris. Jadi nanti ada apa bahwa selanjutnya itu ada seperti rincian perhitungan waris gitu ya Pak. Ini baru ngantar saja ya. Nanti di buku tersebut memang ada rinciannya juga perhitungan misalnya kasus per kasus itu memang di kitab itu Iya, mudah-mudahan sih. Nanti kan ini belum jelasin juga nih si ahli waris, belum dijelasin juga kan ahli waris itu siapa aja, dari laki-laki siapa, dari perempuan siapa, dari saudara-saudara itu siapa yang perlu kita ketahui. Karena kan yang kita ketahui aja paling kan anak, ayah gitu kan. Padahal kan dari masih luas lagi gitu kan. Untuk pembagian ahli waris ketika tidak ada ayah kan masih bisa lari paling ke atas lagi, ke ayah lagi misalnya masih ada. Ketika anak tidak ada kan masih ada ke bawah lagi, yaitu cucu-cucunya dan sebagainya. Nah itu kan nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan kita bareng-bareng berdiskusi bersama terkait siapa aja dari ahli waris, dari pihak laki-laki, dari perempuan, seperti itu sih. Izin Pak. Itu yang kita tunggu, jadi nanti kalau memang sudah ada perhitungan ini dan mudah-mudahan kedepannya memang ya terus pembahasan ini. Dan saya juga yang saya tanyakan itu, misalnya kita tidak, istri meninggal dan tidak punya anak, berarti kan suami dapat setengah gitu ya. Iya. Dan setengahnya itu kemana, ke badan amal atau kemana, itu yang mungkin bisa dibahas atau mungkin di mungkin mudah-mudahan sekali lagi ini bisa terus dibahas, jadi kita bisa paham mengenai ilmu mawaris dan ilmu mawaris masuk seluruh. Masih ada tambahan? Cukup? Kroasia dan tadi disebut namanya. Masih